Halo, selamat datang di UC Channel, media informasi tempat kita saling berbagi tutorial-tutorial yang menarik. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita intro dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Halo teman-teman, selamat datang di UC Channel. Kali ini kita akan belajar tutorial membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint dari HP Android. Sebelumnya kita lihat dulu preview contoh video pembelajaran yang dibuat dari HP Android menggunakan PowerPoint. Kita akan belajar materi IPA tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Kita lihat materi ini secara bersama. Yang pertama adalah struktur bunga. Baik, ada beberapa bagian dari struktur bunga ini ya. Kita lihat yang pertama adalah tangkai bunga. Manakah yang disebut dengan tangkai bunga? Coba kita perhatikan. Nah, itu adalah tangkai bunga. Dan yang terakhir adalah putik. Sekarang kita lihat secara bersama bagian-bagian dari struktur bunga ini. Nah, yang pertama adalah tangkai bunga. Apa itu tangkai bunga? Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang menghubungkan bunga dengan batang. Baiklah teman-teman, itu adalah contoh video pembelajaran yang saya buat menggunakan aplikasi X Recorder. Jika teman-teman belum memiliki aplikasi tersebut, dapat mendownloadnya lewat Play Store. Sekarang kita coba mendownloadnya lewat Play Store. Nah, di sini kita dapat mengkliknya di Play Store, lalu akan muncul kotak pencarian. Teman-teman boleh mengetik X Recorder. Nah, setelah ketik X Recorder, kita dapat memilihnya. Di situ ada beberapa pilihan. Di sini saya memilih yang paling atas, X Recorder. Kita coba klik. Setelah kita klik, akan muncul aplikasinya, perekam layar dari Inshoot In. Oke, itu adalah aplikasi X Recorder. Karena di sini saya sudah menginstalnya, maka tertulis buka. Jika teman-teman belum instalnya, di situ akan tertulis install. Sekarang kita coba menginstalnya teman-teman. Nah, setelah kita install, aplikasi tersebut secara otomatis terekam atau tersimpan di layar HP. Jika teman-teman mau membukanya, silakan cari aplikasi X Recorder di HP yang telah diinstal. Sekarang kita coba membukanya teman-teman. Saya coba klik. Nah, setelah diklik akan tampak layar aplikasinya seperti ini ya. Sebelum kita memulai menggunakan aplikasi ini, terlebih dahulu kita setting aplikasinya. Di mana kita setting aplikasinya? Nah, di menu paling kanan bawah, di situ adalah tempat setting aplikasinya. Kita coba buka, lihat settingan aplikasi. Setelah dibuka settingannya, di situ akan muncul beberapa menu. Ada resolusi, kualitas, frame per second, orientasi, dan lain-lainnya. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah resolusi. Di dalam resolusi ini ada beberapa pilihan. Teman-teman boleh memilihnya. Semakin tinggi resolusi berarti semakin baik kualitas video yang dihasilkan. Nah, yang paling tinggi adalah 1080 pixel. Kualitas ini yang sudah disarankan untuk kualitas video yang kualitas HD ya teman-teman.
baik yang berikut adalah kualitas. Nah, untuk kualitas ini yang paling tinggi dari aplikasi ini adalah 16 MB per second. Teman-teman boleh memilihnya. Lalu ada FPS atau frame per second. Yang paling tinggi frame per second dalam aplikasi ini adalah 60 frame per second. Namun jika teman-teman tidak ingin HP-nya berat untuk menjalankan aplikasi ini, ya cukup kita menggunakan 30 frame per second. Itu pun sudah bagus kualitas videonya. Lalu ada orientasi ada landscape, ada portrait. Nah, yang berikut adalah rekam audio. Di situ teman-teman dapat mencentangnya sehingga ketika kita bersuara audionya terekam. Lalu ada lokasi penyimpanan. Teman-teman bisa memilihnya, mau disimpan di HP atau di memory card, silakan. Nanti ada pilihan eksternal dan internal. Di sini saya memilih penyimpanan eksternal atau di memory card. Lalu yang berikut ada tangkapan layar, kamera, dan kuas. Ini cukup penting ya. Tangkapan layar ini berfungsi untuk screenshot layar. Kamera berfungsi untuk menyalakan video dari layar kamera depan HP. Lalu kuas berfungsi untuk menulis atau mencoret pilihan-pilihan di dalam HP yang nantinya akan terekam dalam video. Nah, jika kamera tidak dicentang, maka video dari kamera depan tidak nampak. Kita coba centang ya. Nah, setelah kita centang kameranya, secara otomatis kamera depannya aktif, lalu muncul wajah kita di HP. Itu contohnya. Nah, sekarang kita akan membuat video pembelajaran dari PowerPoint. Jangan lupa teman-teman, sebelum membuat video pembelajaran ini, teman-teman terlebih dahulu menyiapkan file PowerPoint-nya. Teman-teman bisa membuatnya di laptop, lalu masukkan ke HP biar lebih mudah. Nah, sekarang kita akan coba membuka file dokumen PowerPoint yang kita simpan di HP. File tersebut akan tersimpan di manajer file. Kita cari dokumennya, lalu muncul beberapa menu dari manajer file. Kita cari dokumen. Dalam dokumen itu akan muncul beberapa dokumen. Jika teman-teman sudah menyimpannya, teman-teman bisa cari. Di sini ada beberapa dokumen yang saya simpan, tetapi yang ingin saya gunakan untuk tutorial untuk videonya, saya menulis di sini dengan tutorial video PPT. Sekarang kita akan mereviewnya, teman-teman. Oke, setelah kita buka aplikasi PowerPoint-nya, akan tampak layarnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, setelah dibuka tampak layar depan PowerPoint-nya. Untuk dapat melakukan presentasi, teman-teman bisa klik menu paling atas yang berbentuk seperti layar. Nah, setelah diklik akan muncul tampilan presentasi PowerPoint. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita dapat merekam PowerPoint tersebut menjadi video pembelajaran? Nah, ketika aplikasi X-Recorder sudah diinstal, biasanya ada muncul gambar kecil di paling kanan atau paling bawah di layar HP. Itu adalah kotak dari aplikasi X-Recorder. Teman-teman bisa klik di situ. Setelah diklik akan muncul kotak dialog lain seperti itu, teman-teman ya. Di situ ada muncul beberapa menu. Untuk
memunculkan wajah kita di dalam HP, teman-teman bisa klik tombol setting. Nah, lalu kita setting lagi kamera seperti yang settingan awal tadi teman-teman ya, centang pada menu kameranya. Setelah kamera dicentang, secara otomatis nampak wajah kita di layar HP. Nah, di situ teman-teman bisa langsung merekam layar HP-nya. Caranya klik pada menu bulat tersebut teman-teman ya. Itu adalah tanda play untuk merekam layarnya. Nah, ini adalah contoh tangkapan layar yang saya pakai portrait ya. Namun teman-teman ingin slideshow-nya bagus, HP-nya bisa dimiringkan atau menggunakan landscape. Nah, ini adalah contoh landscape-nya. Slideshow-nya bisa lebih penuh di layar sehingga kita bisa merekamnya lebih bagus teman-teman. Nah, setelah diklik pada tombol play tadi untuk merekam tadi, dia akan muncul tampilan seperti ini. Di perekaman teman-teman boleh menjelaskan materi yang disiapkan dalam PowerPoint tadi sehingga kita bisa buatkannya dalam bentuk video. Di situ ada tanda waktu perekamannya ya. Nah, dalam waktu perekaman jika ada kendala atau apa, teman-teman bisa menekan tanda pause untuk mematikan sebentar. Lalu ada tanda kuas itu, pensil itu, teman-teman bisa menuliskan di dalam layar itu atau membuat tanda panah atau tanda kotak dan lain-lain untuk lebih akurat penjelasannya. Nah, di situ juga ada menu setting juga. Nah, jika videonya sudah cukup, teman-teman bisa mematikannya. Itu datang dengan lambang tanda kotak itu adalah tanda berhenti. Setelah kalau kita klik tanda berhenti, otomatis video tangkapan layar tadi itu akan tersimpan di layar HP. Dimanakah kita mencarinya? Teman-teman bisa buka di video. Nah, ini contohnya yang saya rekam. Dia tersimpan secara otomatis di dalam memori eksternal atau internal yang kita pilih, lalu tersimpan di dalam menu video. Setelah itu teman-teman dapat membagikannya ke siswa melalui media, WA, ataupun tayang langsung menggunakan proyektor. Demikianlah tutorial cara membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint di HP Android. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jika teman-teman merasa tutorial ini bermanfaat, silakan komen, silakan like, dan jangan lupa subscribe channel ini biar terus berkembang, terus berkaya, terus membagikan tutorial-tutorial yang menarik lainnya.